Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Arsita S, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Muhammadiyah Parepare. Hari ini, Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya SMP Negeri 28 Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Baca doa. Nah, selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Berapa orang sudah hadir temannya? 3. Siapa yang sudah hadir? Tiga orang ya, tidak hadir ya? Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, kita akan ingat-ingat dulu pelajaran kita sebelum-sebelumnya. Sudah siap ya? Oke. Masih ingatkah kalian tentang istilah kongruen? Ketika dua bangun sisinya sama panjang. Dua bangun sisinya sama panjang, boleh. Ada lagi? Ada 2 syarat ya yang pernah kita pelajari tentang kongruen. Sisinya sama panjang, apa lagi yang satu? Sudut-sudutnya sama besar. Ya, apa tadi? Sudutnya sama besar, betul. Ayo bisa ulang? Ya, silakan ikut. Sudutnya sama besar tuh. Sudutnya sama besar, sisinya Sama panjang. sama panjang, betul ya? Berarti masih ingat ya? Oke, kita lanjut ya. Benda-benda apa saja di sekitar kalian yang kongruen? Teher dulu. Ya, teher. Spidol. Ya, yang satu los ya. Spidol. Spidol yang satu paket. Sepatu yang sama ukurannya. Ya, masih ada? Ya. Uang. Nah, ini yang lagi di uang ya. Siapa yang jelas ke uang? Berarti sudah semua uang ya. Kita lanjut ya. Apa saja syarat 2 bangun dikatakan kongruen? Tadi sudah. Siapa? Siapa bisa ulang tadi? Sisinya Ya, sama silakan. besar. Sisinya sama panjang. Sama panjang. Satu lagi. Sudutnya sama besar. Sudutnya sama besar. Oke, berarti masih diingat ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu tentang kesebangunan. Kita akan mengidentifikasi bangun-bangun apa saja yang sebangun. Bisa dilihat di sini ya. Jadi nanti di sini kita akan mendapatkan beberapa gambar di LKPD-nya maupun di bahan ajar 2 bangun. Kemudian kita akan cari apakah dia sebangun atau tidak. Kemudian selanjutnya adalah kita akan menyelesaikan masalah yang terkait tentang dasar bangunan, bangun datar. Nah, seperti biasa kita akan berdiskusi. Di dalam diskusi nanti saya harap anak-anakku semua bisa aktif seperti biasa ya. Ya Bu. Kemudian setelah itu kita diskusi, akan ada presentasi juga. Penilaian ini nanti ada kuis. Kemudian kita akan kerjakan yang KPD, kemudian diskusi. Nanti saya harap kelompok lain kalau dia diskusi kalian tanggap ya seperti biasa. Kalau ada yang kurang tepat atau beda jawabannya jadi. Oke. Bisa dilanjut? Ya, kira-kira apa ya manfaatnya materi kita ini yang akan kita pelajari. Nah, coba lihat di atas ya, ini gambar apa ini? Bangunan tinggi ya. Nah, jadi kalau kita anak-anak semua paham materi ini dengan baik, anak-anak sebenarnya bisa mengukur ketinggian dari suatu bangun seperti ini tanpa perlu membentangkan meteran. Kira-kira meteran apa yang sepanjang ini? Nah, mungkin toh? Lanjut ya. Nah, pernah lihat ya? Coba lihat ini gambarnya siapa ini? Nah, coba perhatikan. Ini gambar Bapak Presiden. Ini kan fotonya di tengah. Kemudian apa ini yang membentuk batik ini? Bingkainya. Kira-kira sama tidak besarnya kiri kanan atas bawah? Tidak. Ini kan tergantung ya, tergantung bagaimana kalian. Nah, dari ini ke sini sama ukuran ya? Sama. Nah, kita lihat jendela di belakangnya semua, di belakang tempat duduknya. Nah, perhatikan. Lihat jendelanya semua, bandingkan jendela sama jendelanya. Nah, jendela di belakang kanan, bukan yang di tengah ya. Kiri dan
bagaimana perbandingan ukuran kusennya dengan jendela jadi? Pelajaran apa Anda belajar? Karena tidak di IPS dinyatakan sama bapak guru atau ibu gurunya bilang skalanya sekian banding sekian. Nah itu penggunaan sebangunan, artinya ukurannya beda tapi dia perbandingan nilainya sama. Oke? Bu. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Bu. Oke, lanjut. Nah, ukuran foto. Pernah tidak Anda lihat foto ijazahnya? Bagaimana mukanya di ijazah? Sama. Di ijazah itu ada biasanya saya disuruh kumpul foto 2x3. Kadang juga 3x4. Kadang 4x6. Nah, itu antara foto-foto itu ternyata ada sebangun. Tapi yang mana? Nah, itu nanti kita cari. Kira-kira ada tidak yang sudah baca-baca materinya di rumah sebelum belajar? Ada tidak yang sudah? Nah, apa itu sebangun? Ya, silakan. Sebangun adalah dua data yang mempunyai bentuk yang sama disebut juga dengan sebangun. Iya. Bukan barata. Ya, bukan barata. Oke, boleh. Silakan. Bangun data yang mempunyai bentuk yang sama. Bentuk yang sama boleh. Lanjut ya. Pernahkah kalian melihat benda yang sama tapi ukurannya berbeda? Meja. Bukan sama ya, sama-sama meja. Tapi ada yang Pendek, ada yang tinggi. Kira-kira antara mejanya Ainun dengan mejanya Aziza sebangun tidak? Iya. Ada bilang tidak, ada yang sebangun. Lanjut ya. Nah, apa saja syarat benda-benda yang sebangun? Harus mirip. Bentuknya sama. Bentuknya sama. Ya, sebutnya sama. Jadi sudah ada dua ya. Ya, masih ada yang ingat tidak? Iya. Coba deh, matematika itu. Kenapa mukanya Firman loyo? Kita ulang ya, matematika itu. Ini terlalu terisi. Dia gila. Oke ya, oke kita lanjut ya. Masih ingat tidak fotonya? Coba lihat, ini di foto ini ada ukuran. Ini kan foto kita ya. Ya, Bu. Kemudian ini kita akan kasih bingkai di luar. Ini fotonya. Ini mikir. Nah, ini kan fotonya tidak ditahu berapa ukurannya. Tapi kita dikasih informasi bahwa lebarnya ini bingkai warna hijau ya. Itu 40 cm, panjangnya itu 50. Kemudian kita harus pasangkan bingkai ini. Fotonya ini kita masukkan di bingkai.
Iya. Iya, simpan. Juga tadi sudah. Ini ada foto. Tunggu, ini banyak ini Mas. Kayaknya Pak Ibu ini ya. Terus ini Pak lagi Pak.
memiliki serta CD dan MN memiliki sisi yang sebanding, yaitu 2/3. Sedangkan AD dan KN memiliki sisi 3/4. Dan juga BC serta LM memiliki sisi yang sebanding, yaitu 3/4. 3/4. Jadi di antara foto 2x3, 2x3 dan 3x4 ini mereka memiliki sisi yang bersesuaian tidak sama, dan keduanya tidak sebangun. Selanjutnya foto 3x4 dan 4x6. Sisi KL dan PQ memiliki lebar yang sama, yaitu 3/4, 3/4. Juga MN dan RS memiliki panjang yang sama, yaitu 3/4. Selanjutnya KN dan PS serta LN dan QR memiliki sisi yang sama, yaitu 4/6. Jadi diperoleh bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu tidak sama, karena ada yang 3/4 dan ada juga yang 4/6. Serta foto B dan C itu tidak sebangun. Selanjutnya foto 2x3 dan 4x6. Sisi AB, PQ, CD dan RS memiliki sisi yaitu 2/4, atau bisa kita sederhanakan menjadi 1/2. Selanjutnya AD dan PS, BC dan juga QR memiliki sisi yang sama, yaitu 3/6, dan kita bisa menyederhanakannya menjadi 1/2. Jadi diperoleh perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu sama. Jadi foto A dan C itu sebangun. Setelah diidentifikasi foto-foto 2x3, 3x4 dan 4x6, apakah ada di antara kalian yang beda jawabannya? Coba untuk kelompok 2, yang mana yang sebangun di situ? Foto yang mana? Sebangun foto yang mana? 2x3 Foto 2x3 dan 4x6. 4x6. Bagaimana kelompok 3? Foto 2x3 dan 4x6 berarti semua kelompok sama ya? Kita tepuk tangan dulu. kelompok kami, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya atas nama Nurul Aziz Ramadhani. Saya atas nama Nurkansyah. Saya atas nama Muhammad Islam dan saya atas nama Muhammad Yusri. Di sini kami akan menjelaskan tentang permasalahan kedua. Perhatikan foto berikut. Foto tersebut diletakkan di sebuah karton sebelum dipasangi ikat. Jika diketahui foto dan karton sebangun, tentukan lebar karton di bagian bawah. Panjang karton per panjang foto sama dengan lebar karton per lebar foto. 50/40 sama dengan 40 per lebar foto. Sehingga lebar karton di bagian bawah yang tidak tertutupi foto sama dengan lebar karton kurang lebar foto tambah lebar karton. Jadi nilai A adalah 5 cm. Oke, bagaimana, ada pertanyaan untuk kelompok 2? Sama Bu. 1 cm kelompok 1. 5 cm kelompok 2. 5 cm, Bu. Ini kelompok 2. Kelompok 3? 5 cm, Bu. Yang bertanyakan tentang ini lembar jawabannya? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Ada ya? Berarti ibu yang bertanya ya, nanti ada yang dapat. Nah, coba perhatikan ini punyanya kelompok 2. Di sini tertulis 50/40 sama dengan 40 berbanding lebar foto. Jadi harusnya dilengkapi lagi ya sedikit. Jadi lebar foto itu sama dengan 40 dikali 40 dibagi 50. Berapa senti tadi? 32. Jadi 40 kali 40 dibagi 50 sama dengan 32 cm.
Lebarnya ini adalah 32 sentimeter. Sehingga kalau kalian sudah menemukan ini lebarnya, tinggal dikurangi saja lebar kartonnya, dikurangi lebar foto, dikurangi lebarnya ini yang di atas. Ya Bu, dapatkan nilai A ya. Ya, Bu. Ya, jadi ini kalau sudah benar, cuma tidak dilengkapi karena maksudnya dia sudah selesaikan sebenarnya ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam. Atas nama Rasya. Kami akan menyelesaikan permasalahan yang kedua. Perhatikan foto berikut. Foto tersebut diletakkan di sebuah karton sebelum dipasang ikan. Jika diketahui foto dan karton selama tentukan lebar foto karton di bagian bawah yang tidak ditutupi oleh foto tersebut. Panjang karton dibagi panjang foto sama dengan lebar karton per lebar foto sama dengan 40 per lebar foto. Lebar foto sama dengan 40 kali 40 dibagi 50. 40 dibagi 40 sama dengan 1000. 40 kali 40. 40 dikali 40 ialah 1600 dibagi 50 sama dengan 32. Lebar karton di bagian bawah yang tidak ditutupi foto. 40 dikurang 32 ditambah 3 sama dengan 40 dikurang 32 dikurang 3 sama dengan 5. Jadi panjang A adalah 5 cm. Ya, itu penjelasan dari kelompok 3. Bagaimana Anda tidak bertanya ke sini? Tidak. Baik, cuma mau menyampaikan kalau menyebutkan satuan itu tidak usah disingkat. Ya. Kemudian setelah itu tadi pada habis kali ini menyebutkan rumus harus benar ya. Ketika dia dikalikan berarti dibilang kali. Kalau dibagi bilang bagi. Oke? Misalnya itu bagaimana paham ya? Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Tidak. Tidak ada ya. Kalau begitu kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, coba perhatikan di atas. Tadi kalian sudah diskusi semua untuk 3 kelompok ya? Iya, Bu. Nah, ini kan kita mau lihat yang mana di antara ketiga foto ini yang ukurannya dia sebangun. Tadi sudah dijawab kelompok 1 dan 3 itu bahwa ukuran foto 2 kali 3 itu sebangun dengan 4 kali 6 berdasarkan perbandingan sisi yang sama atau senilai dan juga yang diperoleh dari ukuran sudutnya. Berapa tadi ukuran sudutnya? 90 derajat. Jadi semua sudut dalam 3 segi 4 itu 90 derajat. Artinya perbandingan sisinya sama perbandingan nilainya, kemudian sudutnya sama besar semua ya? Iya, Bu. Jadi dapat kesimpulan yang sama. Oke, lanjut ya. Nah, ini tadi. Ini untuk foto 2 kali 3 dan 4 kali 6. Ini hasil penyederhanaan dari perbandingan sisinya itu sama. Sama-sama 1/2, 1/2. Makanya untuk foto 2 kali 3 dan 4 kali 6 itu dia tambah baru. Nah, untuk permasalahan kedua tadi sudah dijelaskan juga oleh ketiga kelompok. Nah, bahwa sebelum kita menentukan nilai A itu, kita tentukan dulu berapa panjang masing-masing sisi yang tidak tertutupi ini. Jadi ini 3. Nah, ini didapatlah rumusnya, lebar karton dikurangi lebar foto ditambah dengan lebar dari karton bagian atas yang tidak tertutupi oleh foto ya. Olehlah berapa tadi? 5 cm. Selanjutnya, nah kira-kira dari ketiga kelompok tadi siapa kira-kira yang beli A kita di kelompok hari ini? 1. Kelompok 1 ada, kelompok 2. Jadi berdasarkan tadi penilaian yang sudah dilakukan dari awal ya sampai terakhir sebenarnya sangat sulit untuk menentukan kan apa itu sama tadi. Pilih karena tadi ibu perhatikan dari awal sampai akhir yang paling banyak aktif itu semua anggotanya menulis dan sebagainya itu kelompok 1. Jadi tepuk tangan untuk kelompok 1. Siapa kira-kira yang mau menyimpulkan hari ini? Setiap kelompok ada perwakilan bagusnya. Yang pilih kesempatan untuk bagus silakan. Itu perbandingan pada sisi yang bersesuai senilai memiliki perbandingan yang sama. Ya. Sudut yang bersesuai yang sama besar. Sekian dari saya. Ya, tepuk tangan untuk temannya. Ya. Pembelajaran hari ini saya dapat menyimpulkan dua bangun atau lebih dikatakan sebangun jika bentuknya sama meskipun ukurannya berbeda. Dua bangun atau lebih dikatakan sebangun jika memenuhi 2 syarat tertentu. Pertama, perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Kedua, sudut-sudut yang bersesuaian dan sama besar. Ya, tepuk tangan untuk kelompok
yaitu ciri-ciri dua bangun atau dikatakan sebagai sebangun, yaitu 1. Perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuai senilai memiliki perbandingan yang sama. 2. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sekian, terima kasih. Itu tadi kesimpulan yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian dan luar biasa ya. Nah, jadi ibu akan sedikit mengulangi saja. Nah, bisa dilihat semua di atas. Ini sudah sama persis yang disampaikan oleh temannya bahwa dua ciri-ciri atau dua syarat yang harus dipenuhi oleh bangun bisa dikatakan sebangun. Yang pertama adalah sisinya. Sisinya tidak sama panjang, tidak mesti sama panjang, tapi perbandingan panjangnya itu harus sama atau senilai. Seperti yang tadi foto ya, 2 kali 3 dengan 4 kali 6, itu kan dia senilai toh. Nah, kemudian yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, ini yang penting. Kalau sudut sudah pasti harus sama. Baik dia diperbesar gambarnya, diperkecil gambarnya, sudutnya tidak berubah. Nah, jadi ada dua ya, sisinya perbandingannya senilai, yang kedua sudutnya sama besar. Kita tadi mengerjakan diskusi, setelah menyimpulkan kita akan kuis evaluasi materi. Nah, bagaimana caranya? Silakan scan barcode di atas ya. Khususnya untuk soal-soalnya ini. Jadi ini ada 3 orang ya, silakan diulangi kembali materinya. Ada bahan ajar yang sudah ibu kasih toh? Pelajari ulang, baca ulang. Kalau misalnya ada yang tidak bisa dipahami, ditanyakan sama ibu atau sama teman-teman yang lain ya. Luar biasa karena sudah banyak, tinggal 3 orang dari 13 orang tadi yang hadir toh. Oke, hadirnya apa materi yang telah kalian pelajari hari ini? Sebangun, kesebangunan. Apa tadi? Sebangun. Ada bilang kesebangunan, ada bilang sebangun. Apa tadi yang kita ukur-ukur itu? Bangun apa namanya? Ada segi 4. Segi 4. Itu segi 4 bangun apa namanya? Bangun data. Bangun data. Jadi hari ini kita sudah mempelajari kesebangunan bangun data. Nah, menurut kalian, yang mana yang paling sulit dipelajari di materi hari ini? Bagaimana yang sulit? Tidak ada yakin. Bagian penjelasan. Ya, berarti hari ini luar biasa ya, mudah soalnya. Tinggal kalian tadi saat diskusi harus lebih aktif lagi ya. Kepada siapa kalian meminta tolong kalau susah? Jadi silakan kalau tidak bisa
Bersedia? Nah, ini penilaian untuk diri kalian sendiri. Kira-kira, jangan. Coba pegang semua begininya, pegangnya. Hari ini saya sudah belajar. Hari ini saya sudah belajar. Berapa nilai untuk saya? Berapa nilai untuk saya? Berapa kalian sendiri? 100.000. Jadi nilainya itu 1 sampai 5 berapa? Aku minus 100. Minus, jangan minus. Jadi jika diminta untuk memberikan bintang, seberapa bintang? Seberapa bintang untuk kalian hari ini? Hari ini semangatnya menggebu-gebu ya. Nah ini terakhir ya, pesan moral. Pembelajaran atau belajar itu tidak diperoleh dengan kebetulan. Baikkan dicari dengan semangat serta tekun. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ingin menjadi polisi, ingin menjadi tentara, itu tidak ada semua yang instan. Tidak ada yang bilang, oh saya tidur besok langsung bangun jadi tentara. Tidak ada. Semua itu kita harus cari, harus usahakan. Bagaimana caranya? Belajar. Nah, ini kalian semakin rajin belajar lagi, apalagi di rumah. Amin. Jadi materi selanjutnya adalah kesebangunan segitiga. Nah, tadi kan ibu di awal sudah bilang nanti kita akan mengukur tinggi bangun ya. Materi ini kesebangunan segitiga dengan mengetahui memahami rumusnya kita bisa mengukur tingginya tiang bendera tanpa perlu membentangkan itu bendera. Tidak perlu juga dipanjat sama Ariel, tidak perlu lagi. Jadi cukup kita nanti menggunakan rumus segitiga itu kita bisa tahu berapa tingginya. Oke? Nah, siapa biasanya anak pramuka itu biasa juga tahu itu rumusnya. Nah, untuk tadi beberapa dari kalian yang belum tuntas kuisnya evaluasinya hari ini, tidak usah khawatir ya, ibu sudah siapkan ada latihan